الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma syai'un, tidak ada sesuatu pun, athqalu fil mizan, fi mizanil mu'mini, yang lebih berat dalam timbangannya orang beriman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min khuluqin hasanin, melebihi akhlak yang baik. Ya, Abu Darda seorang sahabat yang punya putri namanya Darda. Di Darda itu namanya anak perempuannya Abu Darda itu, yang terkenal sangat cantik. Di Indonesia Darda itu namanya laki-laki, sebetulnya itu namanya perempuan. Maka suatu hari datang penguasa kepada Abu Darda, pengen ngelamar si Darda. Maka Abu Darda yang riwayatkan hadis ini, beliau tidak menerima lamaran itu, bahkan akhirnya menikahkan putrinya dengan orang yang sederhana, orang yang tidak kaya. Maka orang-orang datang pada Abu Darda, Abu Darda, kenapa kamu tolak lamarannya raja, kamu terima lamarannya orang miskin? Maka Abu Darda jawab, saya nggak bisa bayangin si Darda itu nanti kalau duduk di istana, duduk di tempat yang mewah, di lingkungan yang dia tidak biasa, lingkungan dunia. Saya nggak bisa bayangin nanti agamanya itu terus masih ada apa tidak. Jadi maksudnya perawinya ini memang yang ngamalkan hadisnya itu, yang terberat itu pada hari kiamat itu akhlak yang baik, bukan kekuasaan, bukan kekayaan. Itu nggak penting, andaikan nggak punya nggak penting. Maka putrinya dicarikan yang penting suami yang soleh, bukan suami yang kaya. Iya leh, setuju juga leh, ini nggak soleh ya. Oke, neng, Masya Allah. Jadi masalahnya itu perempuan sukanya laki-laki yang kaya, laki itu karena laki-lakinya juga akhlaknya begitu sih. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misliha, kalau pengen nikah tuh pengen yang cantik, yang ini, yang itu, akhirnya ganti perempuannya pengen yang kaya. Karena memang keburukan akan terbalas dengan keburukan. Maka kita ini ngaji, kita ini belajar ini maksudnya biar tertuntun oleh pelajaran kita menuju sikap-sikap yang benar. Sikap yang benar gimana? Pertimbangan tertinggi adalah ridhonya Allah. Wa kharaja Tabarani bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil akhlaqa, sesungguhnya akhlak-akhlak ini min Allah, adalah pemberian dari Allah. Jadi budi pekerti orang bisa punya akhlak baik, orang bisa punya akhlak buruk, itu semuanya adalah pilihan dari Allah. Maka jangan bosan-bosan minta diberi akhlak yang baik. Allah mahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta.
Faman aradallahu bihi khaira, maka barang siapa Allah menginginkan bihi dengannya khairan, kebaikan, manahahu, maka Allah akan berikan kepada dia khuluqan hasanan, akhlak yang baik. Ini orang itu kalau akhlaknya baik, ini sudah, ini bukti kebaikan yang diinginkan Allah dari dia. Istilahnya dia ini beruntung dunia, beruntung akhirat, tinggal nunggu panggilan menuju surga. Dan akhlak yang baik itu sebagaimana ta'rifnya para ulama, akhlak yang baik yang asasnya itu iman. Semua yang asasnya bukan iman itu belum dianggap, karena bukan karena Allah kok. Belum dianggap sebagai akhlak yang kita bicarakan itu. Itu sekedar basa-basi atau terbawa perasaan, kebetulan dari daerah lembut atau daerah sopan, akhirnya omongannya seperti sopan, seperti itu. Tapi hakikat yang dibicarakan yang ada nilai di sisi Allah tentu saja yang landasannya itu dia buat ini karena memang dorongan iman yang ada di hatinya. Berbaik dengan orang tua karena ini perintah Tuhan saya. Berbaik dengan temannya, dengan tetangganya, dengan manusia, dengan lingkungannya, ini semuanya karena dorongan, ini semuanya lah aturan yang telah ditugaskan kepada saya oleh pencipta saya. Wa man arada bihi su'a, maka sebagian ulama didatangi seorang tamu yang muji-muji satu daerah yang belum beriman dengan bagusnya akhlak satu daerah. Jujur, akhlak, sopan. Kalau ada orang nyebrang ditunggu sampai nyebrangnya lewat, selesai ngebel, ngegetkan orang, tidak. Wah, akhlaknya benar-benar akhlaknya orang Islam, tapi malah orang Islam sendiri tidak mengamalkan. Maka dibilang orang itu mandang itu harus benar. Sebaik apapun yang dikerjakan seseorang yang belum dilandasi iman, ini belum berharga menurut pandangannya kita sebagai orang beriman. Ini karena semuanya ini adalah jurusan nerakanya Allah kalau tidak beriman. Seperti ada orang mau menuju jurang tapi sopan, minta maaf, permisi, saya mau terjun ke jurang. Ya tetap saja terjun ke jurang dong. Nah, begitu loh. Nah, ada orang baris rapi 1, 2, 3, tapi jurusannya itu jahanam, ya tetap aja tidak baik gitu loh. Maka di daerah tersebut saya tanya gimana urusan minum khamar, urusan pelacuran. Wah, saking tertibnya setiap komplek ada tempat pelacurannya. Kemudian setiap jam sekian satu negara itu yang umur 18 tahun ke atas itu waktu mabuknya itu. Sak negara apa itu degleng bareng. Enggak sadar bareng ada waktunya jam sekian, nanti bangun bareng. Nah, ini ya orang tertib untuk menuju neraka gitu loh. Maka kita sebagai pelajar menganalisa itu harus pakai iman kita dan pelajaran kita. Jangan sekedar baper terbawa perasaan yang tidak ada kerangka pelajarannya. Akhirnya hidupnya semerawut dong, mandang perkara itu jadi nggak jelas. Aku ki pedoman hidup saya itu bagaimana nggak jelas. Insyaallah. Wa man arada bihi su'a, dan barang siapa menginginkan, Allah menginginkan bihi dengannya su'an keburukan, manahahu maka Allah akan berikan kepada dia khuluqan sayyi'a, akhlak yang buruk. Wa kharraja Tabarani aidan wal Baihaqi fi isnadihi ma'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khuluqul hasanu, akhlak yang baik,
Yudhibul khataya, akan melelehkan kekeliruan-kekeliruan. Kama yudhibul ma'ul jalida, sebagaimana air melelehkan al-jalida, batu es. Jadi itu batu es, salju. Jadi kalau orang itu akhlaknya baik, di antara anugerah yang Allah akan berikan kepada dia, Allah akan maafkan dosa-dosa dia. Kenapa? Karena akhlak itu adalah kebaikan yang sangat tinggi. Lah orang kalau punya kebaikan yang sangat tinggi akan menghapus keburukan-keburukannya. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, innal hasanati yudhibna as-sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yudhibna akan menghapus, menghilangkan as-sayyiati, keburukan-keburukan. Wal khuluqus su'u, dan akhlak yang buruk, yufsidul amala, menghancurkan amalan. Kama yufsidul khallul asala, sebagaimana cuka merusakkan madu. Kamu punya madu 1 botol, kena cuka 1 sendok teh saja rusak semua madunya, jadi kewecut, rusak, terkena fermentasi. Orang yang akhlaknya buruk itu tingkat-tingkat, di antara tingkat yang paling rendahnya yang kemungkinan bisa diperbaiki adalah orang yang berakhlak buruk tapi merasa salah. Saya ini memang akhlak saya belum baik, buruk, saya pengen perbaikan. Tahu kalau dirinya salah dan pengen berbuat perbaikan. Maka orang tipe akhlak buruk yang begini ini harapan untuk jadi baik besar. Yang kedua, yang akhlak buruk yang kemungkinan bertobatnya kecil, yaitu orang yang berakhlak buruk perasaannya dia ini akhlaknya baik, orang-orang itu loh berakhlak buruk pada dia. Waduh, ini yang repot, kapan tobatnya? Wong perasaannya dia ini nggak pernah salah. Yang salah itu dolimi saya, itu dolimi saya, itu dolimi saya. Kalau saya paling benar. Nah, orang yang begini ini sulit untuk bertaubat karena perasaannya selalu dalam sirotol mustaqim, padahal dalam sirotol jahim. Nah, di antara cara melatih diri kita biar kita ini menuju akhlak yang baik, setiap nasihat-nasihat perbaikan akhlak itu anggap itu nasihat untuk saya. Ini nasihat ini untuk saya harus berakhlak baik, saya harus minta kepada Allah akhlak yang baik, saya harus usaha untuk menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Itu begitu itu. Setiap dengar nasihat-nasihat pelurusan-pelurusan itu adalah untuk saya. Tetapi yang repot kalau orang dengar nasihat kebaikan, pelurusan-pelurusan, perasaannya, oh itu yang dimaksud teman saya itu. Itu tetangga saya itu, persis seperti yang di hadisnya tetangga saya itu. Akhirnya dirinya itu nggak pernah masuk dalam nasihat, keluar nasihat. Jadi dia jadi mursyidnya malahnya. Atau kalau perlu di atas mursyidnya. Repot. Ada sesuatu yang paling saya takutkan pada umatku melebihi Dajjal. Siapa mereka ya Rasulullah? Ulama-ulama yang buruk. Oh, itu seperti ulama kampung saya itu. Tampak itu waktu kampanye kemarin itu ulama su itu. Lah kamunya gimana kok nggak pernah kamu bahas itu gimana? Itulah kurang lebih cara tazkiyatun nufus untuk membersihkan diri, untuk mendidik diri kita adalah nasihat-nasihat perbaikan tuh terapkan pada diri kita. Ini untuk saya, untuk saya. Kalau kita dengar orang baik itu teman saya itu yang baik itu teman saya itu teman saya itu teman saya itu. Nah, insya Allah kita nanti akan bisa meningkat. Maulaya salli wa sallim daiman abada